lewat ajakan dari saudaranya ini, Pak Joni melakukan pesugihan di Jawa Timur, Mang, tepatnya di Gunung Kawi. Pak Joni ini yang tidak menjalankan usahanya, ya, yang menjalankan usahanya ini ya anak istrinya, termasuk si Robert ini sebetulnya ikut membantu, Mang, ikut bantu-bantu juga di toko. Nanti ada tuh, Mang, dokumentasinya itu. Cuman tetap ada karyawannya. Di gudang ada karyawan, di tokonya juga ada karyawannya, Mang. Tapi karyawannya ini selalu berganti-ganti, Mang. Nggak cuman orang-orang itu aja, selalu berganti-ganti. Setiap tahunnya tuh ganti lagi. Ada yang alasan keluar karena nggak betah, ada yang ketakutan katanya, Mang, karena mendapati sesuatu yang membuat dia takut. Ada juga yang dijadiin tumbal, Mang, karyawannya ini. Yang di pasar juga, yang di rumah juga ada beberapa mantan karyawannya yang dijadiin tumbal juga oleh Pak Joni ini. Jadi ngambil tumbalnya itu yang acak, Mang. Nggak cuma dari petani aja, termasuk karyawannya juga dijadiin tumbal. Suatu hari di salah satu kegiatan keagamaan, kita lagi sholawatan waktu itu. Kebetulan kami jadi panitianya. Saya ngobrol tuh dengan Mawar dan Melati. Akhirnya mereka membuka, Mang, tentang orang tuanya. Kata Mawar, mereka yang sangat-sangat tertekan, Mang. Walaupun ya, garis bawahi, si Mawar Melati ini yang sama sekali katakanlah tidak menikmati hasil kekayaan orang tuanya, Mang. Bahkan untuk makan aja mereka itu lebih sering di rumahnya pamannya. Ya mungkin udah dapat sesuatu dari ngaji atau ngobrol dengan guru ngaji gitu kan, udah paham lah tentang apa ya hasil dari apa harta pesugihan. Makanya mereka juga nggak mau, Mang. Kata Mawar, Mas, gimana ya caranya untuk menghentikan kegiatan orang tua saya gitu. Maksudnya kata saya kepengen orang tua saya tuh yang berhenti gitu, kata Mawar. Berhenti melakukan pesugihan. Kata saya, ya nggak tahu juga sih ya Mawar ya. Tapi coba yuk kita tanya ke Wak Mijan. Kamu kan tahu sendiri Wak Mijan di sini ya bisa dibilang orang pinter lah. Tapi saya malu, Mas, kalau mau ke rumah Wak Mijan. Takutnya nanti malah saya dimarahin atau nggak diterima sama Wak Mijan. Kan Wak Mijan tahu kalau saya nanya Pak Joni gitu. Udah tenang aja sama saya anterin yuk, saya temenin. Akhirnya saya ngomong tuh sama Wak Mijan. Wak, gini Wak, ini Mawar dan Melati ini mau punya perlu sama Uwa. Perlu apa? Kata Wak Mijan. Ini mau ngeluhin tentang orang tuanya. Kenapa emang orang tuanya? Terus maksudnya apa? Kata Wak Mijan. Terus saya bilang, cuma ngomong sendiri, kata. Akhirnya Mawar memberanikan diri emang ngomong walaupun dengan gemeteran tuh karena mungkin takut sama Wak Mijan. Gini Wak, saya kepengen gimana ya caranya biar orang tua saya tuh berhenti melakukan pesugihan. Kaget Wak Mijan. Jadi selama ini tuh Wak Mijan nggak ngerti, nggak tahu kalau Mawar Melati ini yang punya apa ya, punya keinginan untuk menentang kegiatan yang dilakukan oleh orang tuanya, Mang. Nggak tahu Wak Mijan. Terus gimana Wak, bisa nggak Wak? Kata Wak Mijan, kalau saya nggak bisa. Kata Wak Mijan nih, nggak bisa gimana Wak? Ya nggak bisa aja nih. Ya alasannya apa? Kata saya nggak mau mencampuri keputusan yang sudah dibuat oleh orang tuanya Mawar. Karena dia sudah memutuskan untuk ngambil jalur itu. Dia sudah punya ikatan dengan makhluk yang ada di sana. Ya katanya yang di Gunung Kawi lah intinya mah. Saya nggak bisa, kata Wak Mijan. Nggak bisa ikut campur tentang urusan itu. Biar itu menjadi urusan orang tua kamu. Saya nggak mau, kata Wak Mijan. Ya terus gimana Wak, kasihan Mawar loh, kata saya. Berusaha untuk membantu si Mawar. Akhirnya Wak Mijan ngambil keputusan, coba deh kamu ke rumah, ada seorang kiai yang menurut Wak dia bisa untuk membantu kamu. Coba kamu ke sana. Akhirnya kami bertiga lagi-lagi dengan Mawar dan Melati, kami ke rumah kiai yang dimaksud oleh Wak Mijan. Singkat cerita, sampailah kita di rumah tersebut. Akhirnya kita ngobrol, kita utarakan tuh maksud Mawar dan Melati. Dengan terenyuhnya Mang, si Abah ya, kita panggil Abah ya. Si Abah mendengar cerita dari Mawar Melati sampai nangis si Abahnya nih Mang.
mendapati kedua anak ini yang menceritakan tentang apa yang mereka rasakan selama ini. Yang semakin tragisnya adalah selama ini kami sebagai warga tuh nggak tahu Mang, bahwa anak bontot Pak Joni yang kita sebut aja namanya Kenanga, itu yang paling paling ngalamin siksaan batin, siksaan pikiran, dan siksaan fisik. Selama ini kami warga itu nggak tahu Mang. Tapi dengan ceritanya Mawar di depan Abah, ternyata si Kenanga inilah yang mendapatkan siksaan lebih daripada Mawar dan Melati. Kalau Mawar Melati mah sekedar dibully ya sama warga atau sama saudara gitu kan. Kalau si Kenanga ini enggak Mang. Jadi ceritakan oleh Mawar, si Kenang ini yang selama ini kami ketahui si Kenang ini kayak anak aneh Mang, anak idiot. Bahkan ada beberapa warga yang nyebut si Kenang ini anak stres Mang. Umurnya masih 10 tahun Mang, si Kenanga ini. Tapi tingkah lakunya atau kelakuannya sehari itu yang aneh, nggak kayak anak-anak biasanya Mang. Makanya sebagian warga juga bilang stres itu karena orang tuanya ngelakuin pesugihan, itu imbasnya ke anak itu. Tapi ternyata Mang, menurut ceritanya Mawar di depan Abah itu enggak seperti itu Mang. Ternyata si Kenanga ini selama ini tuh yang menyaksikan sendiri si tuyul-tuyul ini nih ketika lagi sama ibunya Mang. Jadi ternyata si Kenang ini kayak punya indera keenam dan bisa berinteraksi langsung dengan dua makhluk ini Mang, dengan dua sosok tuyul ini. Bahkan ketika si tuyul-tuyul ini lagi ke ibunya, sama Kenanga itu diusir-usir Mang. Nggak kalau anak kecil tuh kayak nggak boleh gitu, jangan itu ibuku gitu. Tapi nggak kayak gitu Mang, aslinya tuh nggak kayak gitu. Menurut penjelasan si Mawar ya, bahwa si Kenanga ini punya naluri tersendiri atau punya insting tersendiri bahwa dia sudah tahu bahwa dua tuyul ini yang peliharaannya orang tuanya Mang. Makanya selama ini ternyata si Kenanga ini yang sering mendapati disiksa sama ibunya terutama, karena ya itu ketika si tuyul lagi ke mamanya tuh diusir-usirin tuh sama Kenanga, digangguin, bahkan dipukul-pukulin. Lah karena ibunya kesel mungkin ya, namanya peliharanya lagi digangguin kayak itu sama Kenang, marah lah si ibunya. Kenang ini yang sering digebukin Bang sama ibunya, sama bapaknya juga, Pak Joni juga. Ngeri kan itu, makanya hati-hati ya, jangan sampai kita lakuin inilah, ngeri kali ya. Udah lah, wassalam lah.